A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Pembina yang mungkin sudah hadir sekarang, kemudian juga kepada para pengurus Indonesia, para jamaah-jamaah yang diundang, yang terundang, teman-teman dari jamaah ya. Saya dengar ada dari Lampung hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua hadir di sini mendapat berkah dari Allah, bisa diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan, diberi kelapangan untuk bisa hadir di sini bertatap muka. Walaupun kita sudah merencanakan akan pengajian secara offline ya, tapi Tuhan menghendaki kita tetap dalam keadaan dengan melakukan secara virtual. Insya Allah kita semua yang walaupun dalam keadaan sekarang kita masih akan menanjak, tapi kita tetap masih diberi kesempatan untuk bertaklim bersama-sama dengan pasti. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, keturunan-keturunannya, pengikut-pengikutnya, cinta-cintanya setia, dan insya Allah sampai pada kita sampai dengan akhir zaman. Alhamdulillah hari ini Bang Dame hadir di sini untuk keberapa kalinya ya Pak Dame ya, udah berapa Pak Dame ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita akan sama-sama mengkaji temanya kontemplasi hakikat kesaksian Muhammad Rasulullah SAW. Ini judulnya, ini temanya sangat menggelitik nih Pak Dame nih. Kita betul-betul ingin sebetulnya dengan mudah-mudahan dengan secara khusyuk ya. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita manjatkan dulu, memperkenalkan hati, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini mendapat keberkahan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya rasulullah rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa al-hikna bisolihin walhamdulillahirabbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada Bang Dame. Oke, makasih Ibu Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu jamaah kajian Khairun Nisa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah berikan kita kesehatan, kehidupan, kesempatan bersilaturahim dengan sahabat-sahabat yang sefrekuensi dan juga bersama-sama belajar. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang diberi kesempatan hadir di sini dimudahkan untuk paham dan juga menerima hikmah dari Allah. Hormat kita, salam kita haturkan kepada guru kehidupan sepanjang masa, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan juga hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, para wali kekasih Allah. Ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat, pagi ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf berkaitan dengan kontemplasi
Kontemplasi itu berarti perenungan kita terhadap kesaksian Muhammad Rasulullah gitu. Jadi salah satu persyarat dalam tradisi Islam untuk sempurnanya syahadat kita itu harus menyaksikan, ya, sampai kita menyatakan, ya Ibu Lala, ya, aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Jadi bahasanya itu adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu ya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah gitu. Jadi itu harus diingat tuh kalimatnya, Bu. Muhammad Rasulullah. Jadi bukan Muhammad bapaknya Fatimah, bukan ya. Jadi bukan Muhammad bin Abdullah gitu, bukan. Ya, di sini harus dipahami bahwa dalam sejarah peradaban Islam dan peradaban dunia ada kita kenal satu sosok mulia, pribadi agung, namanya Muhammad bin Abdullah. Bapaknya Fatimah Az-Zahra. Anaknya Abdullah gitu. Suaminya Khadijah. Itu tidak bisa kita tolak. Ya. Itu kita tidak bisa tolak. Tetapi Muhammad yang disebutkan sosok yang mulia, yang pernah hadir dalam suatu sejarah, kita tidak pernah bisa melihatnya, kan Bu? Tidak bisa kita bersaksi kepadanya. Karena ya bayangan kita kan jasmaninya gitu. Kita hanya mendengar, bahkan kita bisa berkunjung ke salah satu masjid yang agung juga, namanya Masjid Nabawi. Ada makomnya di sana, makom Nabi Muhammad gitu ya. Ada raudhoh gitu, tempat Nabi kumpul gitu. Jadi kalau misalnya si sosok pardamian ini juga meninggal, Bu, pasti meninggal juga. Ibu Lala, Bu Ninil mengingat tuh waktu kajian di rumahnya Bu Rianti. Wih, di situ pernah ada Pak Dame gitu, Ustadz Dame gitu. Bu Epi juga kalau lagi kumpul-kumpul sama-sama, ya misalnya di rumahnya Bu Epi, wah pernah di situ tuh Ustadz Pardamian gitu. Masih ada bekas-bekas duduknya gitu, terbayang-bayang gitu di mata. Terbayang. Nah, terbayangnya sosok itu membuat kita jadi mengenang ilmunya, mengenang perasaan yang kita alami saat itu, bersaksi gitu, bersaksi terhadap kehadiran kedamaian, kehadiran ilmu, kehadiran inspirasi melalui sosok itu. Gitu ya Bu Ninil ya. Saya nggak tahu kalau Bu Ninil ingat sosok Pardamin itu yang terbayang apa gitu. Apa yang di YouTube, apa yang sekarang dilihat di laptop gitu. Atau ilmunya yang terkenang-kenang gitu. Nah ilmu itu kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan mata, tetapi disaksikan gitu. Jadi salah satu kesaksian itu memang bentuknya melihat pakai panca indera. Ingat ya kata-katanya bersaksi, salah satunya caranya adalah melalui panca indera. Ya, melalui pendengaran, penciuman. Ini siapa nih yang bau duren? Nah, gitu. Soalnya kita lagi bernapas ada yang bau duren gitu. Ini siapa nih yang kentut misalnya kan gitu. Parfum siapa nih gitu. Jadi kesaksian panca indera. Nah, ada juga kesaksian pakai akal gitu. Kesaksian. Jadi kita tahu nih Bu, meskipun nggak kelihatan internet itu, nggak kelihatan zoomnya. Zoomnya kan ikonnya aja tuh di laptop sama di HP. Tapi nyatanya kita terhubung nih. Ada 28 orang, kita bisa ngobrol-ngobrol nih di dunia maya gitu ya, dunia digital. Apa yang menyambung? Nah, akal kita bersaksi. Ada namanya gelombang. Betul ya Bu ya? Ada frekuensi, ada listrik ya kan? Listrik memang nggak kelihatan mata, ya kan? Tapi lampu itu tahu-tahu nyala ya, Bu Muti ya. Lampu itu nyala. Kenapa? Karena ada energi listrik. Jadi kesaksian terhadap
energi listrik itu melalui apa? Kesaksian akal. Jadi ada kesaksian panca indera, ada kesaksian akal, ada juga kesaksian jiwa sebetulnya, mengingat dengan ingatan gitu ya. Nah, kalau kesaksian terhadap Muhammad Rasulullah pakai apa? Nah, ini pertanyaannya nih. Ya. Jadi pakai apa nih kesaksian terhadap Muhammad itu? Di sini ada satu ayat yang berbunyi ya. Nih, boleh lihat, bisa dilihat ya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu kan menunjukkan kepada kita yang dimaksud dengan Muhammad Rasulullah itu bukan aspek dia bapak dari seorang laki-laki. Gitu ya, Bu. Jadi yang mana sebetulnya yang dimaksud Muhammad Rasulullah itu? Ya. Kalau kita ingat kembali proses di beliau disebut Nabi atau Rasul, kita akan terkenang dengan pengalaman di Gua Hiro kan? Ya enggak? Di Gua Hiro, ya di Gua Hiro itu Nabi Muhammad berkhalwah menyendiri di sana, berdiam diri, hening Bu gitu. Ya bulis ya di Gua Hiro nih. Saya sengaja kasih nih ikon gitu. Saya sendiri pernah ke gua itu di waktu umroh gitu. Nah tiba-tiba datang utusan dalam bentuk sosok cahaya kan. Ini ilustrasi aja loh Bu Yani ya. Nah utusan itu disebut Jibril, dalam bentuk roh dia utusan Allah. Dia bertugas menyampaikan wahyu gitu. Apa yang disuruh oleh Jibril, disuruh itu apa? Iqra kan? Ya enggak, Iqra gitu. Iqra enggak bisa baca, Iqra enggak bisa baca, Iqra enggak bisa baca. Jadi Nabi Muhammad itu diajak untuk Iqra. Muhammad bin Abdullah ya, kan gitu. Muhammad bin Abdullah diajak Iqra gitu. Iqra itu apa artinya? Kalau secara terjemahan baca gitu. Tapi kita akan berpikir itu baca tulisan. Padahal masa itu kan bukan tulisan yang dibaca. Ya enggak? Jadi apa dong yang dibaca? Baca itu berarti renungkan, perhatikan, selidiki gitu. Gitu ya Bu ya. Iqra, bacalah gitu. Bacalah Iqra. Jadi Iqra gitu. Ini Iqra, tapi di sini Iqra bismi gitu. Iqra bismi. Rabbikal ladzi khalaq ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu gitu, Bu. Jadi membaca dengan nama Rabb. Tiba-tiba kita dengar Nabi Muhammad menyatu atau bertemu ya dengan roh suci, maka lahirlah Al-Quran. Yang pertama itu ya 5 ayat itu. Jadi 5 ayat itu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebetulnya waktu itu pribadi Nabi Muhammad sebetulnya menyaksikan apa gitu? Menyaksikan cahaya. Menyaksikan cahaya. Cahaya di atas cahaya gitu. Nah, kesaksian terhadap cahaya di atas cahaya itu, di situ Nabi menyatu dengan kesadaran yang tak terbatas. Nah, di dalam rukun Islam itu dinyatakan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau Bu Epi tiba-tiba sampai pada pengalaman la ilaha illallah, pengalaman itu namanya tauhid. Menyaksikan yang ada hanya dia gitu. Jadi ya ini mungkin kata-kata ini tidak bisa mewakili. Kosong Bu. Pada saat kita kosong, belong, suwung, hening, tanpa batas itu simbolnya kalau kita lagi nutup mata, kita merasakan ketenangan yang tak terkira.
Nah, ungkapannya apa perasaan seperti itu, keadaan batin? Itulah la ilaha illallah. Ya Bu Ninil ya. Jadi makanya tidak cukup hanya kesaksian la ilaha illallah, ibu-ibu. Jadi waktu Nabi Muhammad di Gua Hira itu, beliau itu sampai pada puncak kesadaran, ketauhidan. Nah itu kalau dikalimatkan, itu namanya la ilaha illallah. Ya kan? Nah karena itu tidak bisa dijelaskan, maka Allah hadir di ciptaan ini, Bu. Allah hadir di dalam ciptaan. Nah, ketika Allah hadir di dalam ciptaannya menampil begitu indah dan memukau, itu namanya Muhammad, utusan Allah. Muhammad itu artinya terpuji, Bu. Terpuji. Mulialah terpuji. Jadi kalau Bu Ninil misalnya, ini Iqra ya, lagi di alam. Tiba-tiba ngelihat keindahan alam. Apa yang teringat duluan Bu Ninil? Ya. Pada waktu di alam itu ngelihat keindahan yang maha dahsyat, apa yang langsung termaknai? Subhanallah. Maha suci Allah Teringat yang menciptakan semuanya. Nah itu kan kata-katanya kan? Iya. Kata-katanya subhanallah. Sebetulnya pada waktu Bu Ninil, ini sama dengan menyaksikan keindahan itu. Bu Ninil langsung karena sudah belajar juga. Apalagi yang nyiptain kan gitu. Iya. Melalui ciptaannya, hatinya Bu Ninil itu memaknai langsung. Wah, langsung teringat Allah. Allahnya nggak bisa dideskripsikan, tidak bisa terbayangkan, tetapi hati mengakui itu yang disebut bersaksi. Kesaksian ya. Hati bersaksi. Tapi karena Bu Ninil tahu, sadar hadir Allah yang maha agung, yang maha indah itu melalui ciptaan. Nah ciptaannya itu menjadi perantara kan? Ciptaan yang indah itu menjadi perantara untuk ingat Allah. Nah, bisa nggak dikatakan perantaranya ini sebagai utusan yang maha mencipta? Iya dong. Jadi ciptaan itu menjadi utusan Allah kepada kita. Ya ini sengaja saya pelanin nih. Karena selama ini kita hanya menganggap Muhammad Rasulullah itu hanya individunya. Kalau hanya individunya, Ibu nggak bisa menyaksikan, Bu. Jadi kalau tidak bisa menyaksikan, batal dong syahadatnya. Logikanya gitu. Jadi alam semesta raya itu bisa menjadi wakil Allah yang hadir di bumi. Gitu. Utusan. Ya. Utusannya apapun yang membuat kita ingat pada Allah. Apapun yang secara spontan membuat kita ingat pada Allah. Bukan pakai mikir. Langsung teringat, terasa di kolbu, di hati. Nah, ciptaan itu menjadi utusan Allah buat kita biar ingat dia kan? Bukan berarti mengkultuskan ya Ustaz. Nah, ini kan ini lagi, makanya jangan memuji ciptaannya, jangan menyembah ciptaannya. Ciptaannya itu adalah utusan. Karena kita tidak bisa langsung kepada kesaksian tauhid. Nah, ini membongkar pemahaman teman-teman selama ini yang terbatas. Saya tidak mengatakan keliru 100%. Jadi saya ingin teman-teman mulai menyadari apapun yang membuat kita ingat pada Allah, dia bisa disebut utusan. Kayak orang pacaran. Zaman SMA Bu Ninil. Misalnya pacarnya namanya Andre gitu. Punya mobil gitu kan. Mobilnya itu mobil Honda Jazz gitu. Warna merah gitu. Nomor polisinya apa gitu. Nah pada waktu seseorang melihat mobilnya, ada pacar gue nih di sini. Nah mobil itu menjadi perantara atau menjadi utusan. Jadi terkenang jadinya sosok itu. Ini saya pelanin nih, supaya kita tidak ngawur. Kita kalau menyembah sholat, pakai perantara juga enggak?
Ya sebetulnya kalau secara nampak lahir, pakai perantara harus ada kiblat kan? Kiblat itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari apa? Batu. Tentu kita tidak menyembah batu. Tapi itu menjadi anchor, simbol. Makanya simbol itu jadi perantara. Karena itu tidak semua kita sudah berhasil menyaksikan Allah melalui utusan. Nggak semua kita berhasil. Itu butuh hati yang bersih. Jadi sekarang jadi ikrok nih semuanya nih di sini 29 orang. Saya sudah bersaksi belum kepada Muhammad Rasulullah. Nggak apa-apa, ucapan dulu, nggak apa-apa, ucapan dulu. KGR-an dulu dong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan gitu kita. Kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita doa lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, sambungkan aku dengan yang agung, yang mulia Muhammad. Sampai di sini mulai nangkap ya. Kesaksian yang dimaksud itu berarti pengalaman terhadap utusan Allah dalam form yang memang Allah sendiri yang menghadir. Kalau Nabi Muhammad berhasil juga beliau menyaksikan melalui Jibril. Muhammad bin Abdullah. Kalau kita kan masih KGR-an kan? Itu kira-kira. Harus secara spontan ya Bang Dame ya? Spontan Apa? gitu. Ya secara pesannya harus spontan gitu. Karena itu kan refleksi dari ciptaannya gitu. Jadi ya maksudnya bukan sekedar hanya memuji, tapi merasakannya sekali. Ya, masing-masing nanti ngecek nih di sini setelah saya uraikan di sini, kan masing-masing jadi ikro nih. Saya sudah bersaksi belum gitu? Karena kita belum bisa langsung menyatu, ya dong. Kita masih butuh utusannya gitu. Bagaimana? Sekarang utusannya Pardamen ngomong sama ibu-ibu pakai apa? Ya pakai layar ini. Kan ibu kan nggak menganggap damai itu yang di layar kan? Ibu kegeeran menganggap pardamian itu yang di layar gitu. Itu utusannya Bu. Nah melalui utusannya itu ibu sadar oh di sana di ruangannya itu ada pardamian. Ternyata si pardamian itu yang ngomong adalah ilmu. Jadi banyak perantara-perantara. Nah yang langsung menghubungkan kita dengan Allah itu namanya Muhammad Rasulullah. Nggak mumet kan? Tidak apa-apa karena memang syafaat itu karunia. Makanya disebut syafaat Rasulullah. Kalau di zaman Nabi Daud, ada nggak Muhammad Rasulullah? Ada. Ada. Zaman Nabi Musa ada nggak? Ada. Kan pasti ada utusan Allah juga kepada Nabi Musa. Ada nggak utusan Allah kepada Muhammad bin Abdullah? Ada. Ada. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah pun bersaksi kepada Muhammad Rasulullah. Makanya ayat tadi kan dibaca, Muhammad itu bukan seorang bapak dari laki-laki. Ya enggak? Kan ini dipertegas. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Jadi Muhammad yang kita agungkan itu adalah dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup ajaran. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tiba-tiba 41, hai orang-orang yang sadar beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi Allah hadir melalui sosok, Allah hadir melalui ciptaannya. Jadi bukan kita memuja ciptaannya, tetapi kita memuja Allah. Yang hati kita saksikan. Cuman karena kita sudah puluhan tahun menganggap pemahaman dogmatis itu yang satu-satunya kebenaran, agak susah kita memahami begini. Kan judul kita hari ini kan kontemplasi kesaksian hakikat Muhammad Rasulullah. Hakikat. Kalau zaman sekarang, bagaimana kita bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah?
Ya tadi pemahaman tadi. Keindahan itu adalah utusan Allah yang paling terasa langsung. Keindahan. Nah, guru saya ngomong begitu, Bu Ninil. Beauty. Makanya namanya Asmaul Husna. Nama-nama indah. Sakit itu bisa utusan Allah nggak, teman-teman? Bisa. Bisa. Nah, Walaupun kalau tidak indah. melalui sakit. Oh, siapa bilang tidak indah? Kita bilang Bisa. tidak indah ketika kita belum menyaksikan itu utusan Allah. Jadi kapan kita menyadari bahwa sakit itu jadi indah? Ketika kita sudah sadar, wah ini Tuhan lagi hadir nih ngingatin saya melalui sakit. Kalau enggak saya makan jeroan, makan gula banyak, minum minuman yang enggak sehat, dikasih sakit, Bu Muti. Ya. Ya kalau awal-awal ya Bu enggak nganggap indah dulu. Setelah 2 minggu sakit di ICU, dia selalu bersalawat, dia tafakur, dia zikir, tiba-tiba dia senyum. Kenapa? Udah segar nih, kenapa? Aduh, memang sakit itu utusan Allah buatku. Iya. Nah, indah pada waktunya. Nah, Pada waktu kita sudah bisa melihat keindahan pada fenomena yang tadinya kita anggap buruk itu namanya wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Hebat itu. Saat tadinya sesuatu itu dianggap. Perang itu baik nggak? Buruk nggak? Ya buruk lah. Tapi Nabi berperang nggak? Nabi berperang juga. Tapi berperangnya bagaimana? Bukan menyerang. Ada keindahan dalam perang. Nabi tidak akan berperang kalau dia sudah tidak terdesak. Itu kan menunjukkan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi pun mencontohkan dalam situasi perang pun kamu bisa virtue, bisa berakhlak. Itulah Muhammad. Dalam debat bisa nggak Muhammadnya hadir? Bisa. Menang tanpa ngasorake. Ah, gitu kan kalau dalam bahasa Jawa. Kita menang tapi nggak meremehkan. Jadi kehadiran Muhammad Rasulullah itu bisa dalam banyak pengalaman. Intinya adalah apapun yang sudah bisa kita saksikan keindahannya, disitulah Muhammad itu. Jadi mulai sekarang ibu langsung dapat, oh Muhammad Rasulullah itu adalah keindahan yang hati saya saksikan melalui fenomena, sosok, kejadian, apapun. Salah satu sosok yang indah itu dalam satu peradaban namanya Muhammad bin Abdullah. Bagaimana beliau poligami katakan. Indah nggak? Indah, tapi zaman sekarang agak susah orang menampilkan keindahannya itu. Kayak cerita layangan putus kan lagi trending. Nonton nggak ibu? Nah, tidak mudah gitu. Tapi ada satu sosok namanya Muhammad bin Abdullah. Karena di Arab juga begitu. Beliau bisa menampilkannya dengan indah. Kalau kita belum bisa, ya jangan coba-coba. Nabi Muhammad lagi jalan nih Bu Muti, diludahin sama orang. Orang kafir. Sangat benci. Nabi nggak ngelawan. Lewat lagi Nabi, diludahin lagi. Lewat lagi Muhammad bin Abdullah, diludahin lagi. Coba. Tiba-tiba besoknya nggak ada yang ngeludahin. Muhammad Rasulullah nanya, mana ya dia? Beli roti, beli kurma, dibawa ke orang itu. Orang itu lagi sakit. Tok, diketuk. Wah, siapa kok? Oh, wahai Muhammad. Aku kemarin kan biasanya kamu ngeludahin aku. Kok nggak ada yang ngeludahin? Aku heran. Ternyata orang-orang bilang kamu sakit. Ini aku bawain makanan. Coba, itu indah nggak perilaku itu? Nah. Itu namanya Muhammad. Itu indah banget kan? Kenapa bisa begitu? Karena sosok Muhammad yang sudah indah jiwanya, sudah jadi utusan Allah itu, dia tahu yang ngeludahin itu nggak ngerti. Dia hanya katarsis, dia hanya marah aja sama dirinya. Nah, kalau dalam konteks kita apa? Ada yang marahin kita.
Kita kan awalnya kan sebel, tapi begitu kita nyontohin ingin menyaksikan keindahan dalam itu, ya kita nggak ngebalas. Mau berantem dong di dalam. Nah, ketika kita menyadari apapun yang terjadi adalah utusan Allah, utusan untuk mengajari kita atau membalance kehidupan ini, baru kita tiba-tiba bisa beramal. Nah, jadi kalau dalam konteks 7 derajat jiwa ya. Nah, kesaksian Muhammad itu terjadi di mana? Di kolbu, teman-teman. Kalau la ilaha illallah itu di sini, Bu. Muhammad Rasulullah di kolbu. Ini semua turunannya aja. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah ini di alam semesta ini. Amin. Dalam seluruh alam semesta ini. Muhammad bisa hadir nggak dalam mimpi? Bisa. Bisa nggak hadir Muhammad itu tidak pakai wajah fisik? Bisa, terasa aja. Saya bersaksi, saya beberapa kali mengalami itu. Ya, gara-gara itu jadi menyadari, memaknai, oh Muhammad Rasulullah bisa hadir pada apapun. Ya, jangan lagi berpikir teman-teman membatasi makna Muhammad Rasulullah itu hanya sosok individu. Zaman sekarang bisa nggak menyaksikan? Bisa. Itu juga yang terjadi pada Umar ketika diberitahu bahwa Muhammad bin Abdullah wafat. Ya, dia datang di masjid, jangan bilang Muhammad telah mati. Dia kan sangat tergantung pada sosoknya kan. Akhirnya Abu Bakar bilang, Muhammad memang sudah meninggal, tapi Allah tidak. Gitu teman-teman. Jadi sama seperti zaman sekarang kita misalnya kagum pada satu ulama yang katakan kalau bahasa sopannya warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Kita nggak sebut, ini kan kajian hakikat. Sebetulnya melalui ulama yang bijaksana itu kita bisa menyaksikan juga akhlakul karimah, keindahan perilaku. Itu namanya Muhammad. Jadi kalau dia labelnya ulama tapi tidak mewakili itu, ya belum. Nah, pada waktu sosok itu meninggal juga karena jasmaninya pasti meninggal kan, expire aja. Kita jadi, waduh gimana nih nggak ada lagi. Enggak, Allah akan selalu kirim lagi utusan. Nah, sekarang nih teman-teman di sini bertanya pada diri kita semua, apakah aku sudah bersaksi kesaksian kedua ini? Apakah sudah intens sehingga salawatku langsung nyambung? Sehingga melalui Muhammad Rasulullah aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud di akhirat ketika kita meninggalkan tubuh ini Muhammad menolong, ya karena di dalam kehidupan imajinal barzah itu, kita butuh utusan Allah yang membawa kita kepada cahaya, kan? Pada Allah. Iya, siapa yang aku ingat langsung saya ingat Allah. Ingat nama-nama Allah. Siapa sosoknya? Apa formnya? Oke, Bu, ini pengantar dari saya. Mudah-mudahan itu yang disebut Muhammad itu, Rasulullah itu meliputi alam semesta. Baru itu benar kesaksian kita ya. Oke. Nah, makanya kita selalu ucapkan itu dalam sholat kan. Ya Bu, silakan Bu Lala dipandu biar kita langsung diskusi baik. Supaya hari ini teman-teman bisa suluk. Ya, baik. Terima kasih Bang Dame, ini dalam sekali dan
lihat ke dalam sendiri, apakah kita sudah di dalam status di mana ya, sudah merasakan kehadiran dan juga utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu yang mau menyampaikan, ada yang mau ditanyakan, mungkin juga masih penasaran, atau juga ada pengalaman-pengalaman spiritual yang ingin disampaikan, juga yang menjadikan kita berbagi. Silahkan. Boleh saya, Bu Lala? Iya, mangga Bu Yani, mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dami. Waalaikumsalam. Iya, saya mau nanya nih. Waktu dulu kan saya ikut kajian Bang Dami yang lalu ya, bahwa saya tuh menceritakan tentang perjalanan rohani saya ya. Waktu saya ini termasuk ya nggak dari lahir gitu, maksudnya ya muslimnya, terus kemudian saya ke Mekah gitu, ke Madinah, terus di sana katanya wah itu Bu Yani berarti ketemu anchornya. Waktu saya itu telat datang di Madinah, terus kemudian saya sholat sendiri di pintu gerbangnya Nabawi, Masjid Nabawi. Nah itu kayaknya itu kan jadi anchor gitu ya, terus kan Bang Nami bilang wah Bu Yani itu berarti anchornya, terus jadi sekarang nih saya nih kalau misalnya sholat gitu ya, tapi memang dari dulu juga gitu tuh, kalau misalnya ingat itu, misalnya udah melenceng nih pikiran kita, suka jalan-jalan kemana-mana. Kemudian saya tuh ingat itu, terus langsung kayaknya fokus lagi. Terus kemudian saya juga di sana kan kayak ini Bang Nami salawat di depan pintu gerbangnya itu di Nabawi itu saya salawat. Terus gitu saya bentuknya kan saya kan ikut juga tim salawatnya di sini nih. Jadi saya tuh nyanyi di sana. Ya Nabi salam alaika. Karena saya tahu bahwa Nabi itu pasti hadir di situ, ada gitu. Kayaknya ada perasaan aja gitu ya, nggak tahu GR tadi itu. Terus jadi sekarang tuh saya tuh kalau misalnya ini Bang Nami ya sendiri gitu misalnya itu, terus saya nyanyi itu bisa nangis gitu. Terus ya Nabi, apakah misalnya itu dapat merupakan suatu kesaksian bahwa saya itu memang disitulah saya melalui salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat menjadi mengingatkan saya kepada Allah. Ya Allah, saya begitu kecilnya, gitu. Allah tuh sayang banget sama saya gitu. Saya ini diambil dari maksudnya jalan yang masih mungkin saya juga sekarang juga masih kadang-kadang juga masih kafir, masih tertutup kadang-kadang naik turun gitu ya. Tapi kan maksudnya dengan salawat itu dapat menjadi suatu utusan yang tadi Bang Dame jelaskan ya, itu. Kemudian juga waktu saya mengingat 2 kalimat syahadat, waktu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu saya masuk Islam, itu kan saya belum mengerti apa-apa gitu. Terus saya cuma karena tergerak hati saya, terus kayak minta anterin sama teman saya yang muslim ke Al-Azhar ya, ke Masjid Al-Azhar, terus kemudian saya menyebut 2 kalimat syahadat, padahal belum ngerti yang seperti kayak yang Bang Dame jelaskan tadi. Kemudian dalam perjalanan rohani saya itu terjadi tadi sakit, lumpuh segala macam, dan saya tuh berzikir di sana, jadi termasuk mengingat Allah. Saya tuh mohon ampun lah, maksudnya mohon ampun, istighfar setiap napas, setiap detik istighfar. Jadi di situ saya baru ngerti sekarang bahwa penyaksian saya itu melalui sakit gitu. Bisa dibilang begitukah Bang Dame? Terima kasih Bang Dame. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih ya, ceritanya itu menginspirasi kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar seperti ini Bu, secara teliti. Karena kita ingin cara kita beragama, khususnya Islam, tidak awam. Puasanya juga nggak awam, syahadatnya juga nggak awam. Kita ingin betul-betul ngerti itu. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah ready, kita juga bisa belajar lintas agama. Karena semua umat manusia itu pada dasarnya bertuhan pada yang satu, yang tunggal. Harus begitu, wawasannya luas. Jadi jangan menganggap hanya yang dibawa Nabi Muhammad itu saja yang benar, bukan. Hakikat yang dibawa Nabi Muhammad itu sama yang dibawa Ibrahim, yang dibawa Musa, yang dibawa Isa Al-Masih. Sama Bu.
Makanya kita juga wajib beriman kepada nabi-nabi yang lain. Nah, zaman sekarang siapa? Ya macam-macam. Ya, jadi pada waktu tadinya Ibu, form agama formalnya kita sebut dulu. Ya bukan Islam, Islam kecil. Bukan berarti agama sebelumnya juga jelek, Bu. Bukan. Ya, harus dewasa ngelihat. Bukan. Ya, kita juga selama ini disebut berislam. Itu kan karena keturunan. Keturunan. Apakah lantas jadi orang yang Kristen atau orang Hindu itu jadi salah? Enggak. Mereka punya penyaksan kepada kemuhammadannya, tapi bahasanya beda. Jadi Muhammad itu jangan selalu, pikirannya selalu berpikir individu Arab gitu, bukan. Muhammad bin Abdullah memang orang Arab. Tapi Muhammad Rasulullah itu bukan Arab, Bu. Itu apapun yang menjadi mengingatkan kita pada Allah, itu utusan. Rapi loh teks Al-Quran ini. Teks syariat itu rapi. Kalau memang Muhammad yang dimaksud adalah sosok individunya, kenapa enggak wa ashadu anna Muhammad bin Abdullah? Kenapa enggak begitu redaksinya? Ya. Karena memang bukan itu intinya. Ya enggak, Bu? Makanya kenapa sosok Muhammad yang kita jadikan perantara itu tidak pernah ada sosok fisiknya, kan? Selalu disimbolkan cahaya, kan? Untuk mengatakan yang kamu saksikan itu hatinya, substansinya. Nah, masing-masing kita itu formnya bisa macam-macam, anchornya, apapun istilahnya. Tapi yang penting hati saya tidak bisa menolak. Hati saya langsung terharu. Hati saya tidak perlu berpikir untuk, oh my God, oh ya Allah. Itu yang penting. Itu yang disebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahwa karena saya orang Islam, turunan Islam, saya melafazkannya pakai teks. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Nggak apa-apa. Itulah sebabnya itu dilantunkan di pesantren. Kan nada itu keindahan, kan? Tapi kalau tradisi lain bajannya beda, ya nggak apa-apa juga. Ada, saya juga pernah waktu ke India, itu mereka punya cara untuk terhubung dengan utusan Tuhan. Versi mereka. Orang Buddha misalnya, ada. Ya harus luas ya wawasannya ya. Kalau enggak nanti teman-teman jadi ketemu siapa Tuhannya. Bukan Tuhan yang maha perkasa, berarti bukan yang maha esa dong. Kita mau bertuhan pada yang, ya makanya tidak semua kita langsung bertuhan pada yang esa. Kita masih butuh utusan. Karena kesadaran kita belum sampai. Itu makanya penting banget nih pemahaman ini. Gitu ya Bu Yani ya. Jadi mari, nah kedua, pengetahuan yang menolong kita adalah pengalaman yang direfleksikan. Bukan cuma yang dibaca di Google, bukan cuma yang dengerin di YouTube gitu. Itu kan Ibu masih mencerna kan? Masih mengolah, ini aja mengolah. Bahwa satu ketika, apa yang saya, mengkonfirmasi. Apa yang saya sampaikan itu mengkonfirmasi. Kenapa? Karena saya juga mengkonfirmasi pada pengalaman saya. Pada akhirnya kan kalau saya mati, saya harus memastikan saya ketemu Muhammad utusan Allah itu. Nggak boleh ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu. Terus kalau kita mati, siapa yang nongol? Masing-masing kita kalau mati ada sosok yang nongol. Sebagai utusan Allah. Kepada Muhammad bin Abdullah apa? Utusannya. Namanya Jibril. Jibril, ya. Iya kan? Muhammad bin Abdullah kan cerita. Namanya Jibril. Kepada Maryam siapa? Beliau datang Roh Kudus juga. Kudus itu jangan alergi kata kudus. Kudus itu salah satu nama Allah. Al-Kudus. Orang kalau dengar kata kudus, wah Kristen nih. Ya kudus itu bahasa Quran. Al-Kudus. Sucinya suci. Nah Maryam itu nyampe ke situ. Maryam itu mulia. Makanya anaknya juga luar biasa. Yang menyelamatkan kita dari Dajjal. Cinta kasih. Namanya Isa Al-Masih.
Jadi harus luas wawasannya sehingga agama nggak lagi kotak-kotak yang ya kayak anak kecil gitu loh cara beragamanya. Nanti lihat aja ya zaman Pilpres 2024 ya. Kejadian lagi nggak di grup-grup taklim tuh. Berantem-berantem nggak jelas. Demi partai tertentu, demi Pilpres. Kan tidak bermutu itu. Ini membela apaan? Membela yang bayar. It's a game, itu permainan. Quran juga ngomong kan, kami ciptakan kehidupan dunia sebagai permainan dan senda gurau. Mau jadi komoditasnya Bang Rame ya. Iya, jangan lagi mau. Karena itulah bulala, beragama itu syaratnya akil balik. Bukan udah mens. Secara pikir, udah mens. Udah mimpi basah. Dari bahasanya dulu nih bulala. Akil, akal. Balik, udah dewasa. Setelah akalnya balik, dewasa bisa menalar nih, diterangkan begini nih. Bukan sentimen emosi, bukan sentimen kelompok ego. Baru akalnya Burianti berbudi. Makanya dalam Indonesia ada tuh akal budi. Oh, itu keren tuh. Akalnya itu berbudi, bukan cuma rasional tuh kayak pengacara kan. Nggak semua pengacara. Akal berbudi, akal yang budi udah kontemplatif. Udah menyentuh kolbu gitu. Setelah itu Bulis, akal berbudi itu jadi apa? Budi pekerti. Kan keren itu. Ini kayaknya harus diterangkan nih diberikan tuh pengertian itu ke anak-anak SMP, SMA. Akal budi harus dipakai. Nah, kalau dalam konteks self inquiry kan Bu Rianti saya bilang kalau ada kejadian ini yang merespon yang mana? Ego, begini akibatnya nafsu ammarul lawamah. Akal, nah itu mulai akil balik. Kalau udah ada kolbu, akal budi itu. Kalau di tasawuf namanya Bu Rianti, akal al-munawar. Akal yang bercahaya. Nggak mungkin salah. Kalau kita masih ragu-ragu, berarti akalnya masih di bawah. Gitu ya Bu Yani ya? Iya. Terus dikontemplasi sampai kita membuktikan dalam pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari, oh saya biasa ketemu. Kita sebut salawat langsung hadir. Itu kan pernah tuh di rumah Burianti kita itu ngumpul-ngumpul pada waktu kita salawatan pada nangis semuanya kan. Saya sendiri juga waktu itu terharu karena ada satu masa SMP itu rindu banget sama. Sekarang saya ngerti rindu pada Nabi itu. Saya kan nggak tahu mukanya secara fisik. Saya rindu pada jiwa mulia sebetulnya. Jadi kalau di zaman sekarang tiba-tiba kita ketemu orang, ini orang kok disakiti. Dia nggak melawan. Tapi dia tetap tegar, dia tetap bijaksana. Wah ini udah akal budinya main ini. Ini sudah akhlakul karimahnya. Tidaklah kami utus engkau Muhammad, melainkan memperbaiki akhlak. Iya, itu apa namanya Ustadz. Ya, saya juga kadang-kadang suka gini. Misalnya kita berbuat yang nggak benar gitu, misal marah. Terus kita mengingat kepada kita gini, aku kan mengaku umatnya Nabi Muhammad. Tapi akhlaknya kan harus meniru dong akhlaknya Nabi. Jadi itulah yang bisa mengerem kita marah. Terus jadi ini kita ngapain sih marah kan kita kan umatnya Nabi. Terus seperti tadi kayak Ustadz bilang juga melihat orang misalnya berbuat yang nggak benar, itu dia Islam apa namanya umatnya Nabi Muhammad Rasulullah bukan sih gitu kan, akhlaknya kok begitu gitu. Kadang-kadang gitu tuh yang bikin kita juga ilmu kita ada di majelis taklim gitu karena berilmu, supaya kita berilmu manfaatnya kayak gitu ya Ustadz ya. Ya betul. Jadi itu salah satu metode yang khas yang bisa Ibu pakai, yang penting efektif supaya kita bisa kembali. Sebenarnya sama kayak gini. Muhammad itu sebenarnya kolbu. Ya, saya ingatkan kolbu. Saya selalu menggunakan kata kolbu ya, bukan hati. Karena hati udah jadi bahasa Indonesia, orang udah salah paham. Hatiku sakit. Nah, dia bilang, terus sakitnya tuh di sini gitu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Makanya kolbu gitu. Ya, kalau di bahasa Inggris kan suka disebut the heart gitu.
Sebetulnya Bu Rianti itu kolbu itu mirip dengan budi, Buddha yang bangun, awake, akal yang sudah bangun gitu. Bukan akal-akalan. Bisa kan Bu akal-akalan kan sama pasangan kan? Bisa banget kan? Kalau si egonya kita nongol, udah maunya akal-akalan. Kalau kita salah, kita ngaku dan mohon maaf, itu akal yang berbudi. Nah itu kan butuh latihan. Nah ketika ada sosok yang seperti itu, nah itu utusan Allah tuh ke kita. Nah si sosok itu, guru itu, ngingetin, di dirimu juga ada utusan itu, namanya kolbu. Jadi gampangnya Bu, kalau besok-besok, Ibu kan masih cara itu, nggak apa-apa juga. Oh kalau kita mau marah, kalau kira-kira reaksi kolbu gimana ya kalau situasi begini. Nah, itu sama dengan mengundang Nabi. Kolbu itu kan kalau merespon itu kan dia ngambil hikmah. Dia bisa tegas juga. Ingat ya, sosoknya ditampilkan Nabi Muhammad berperang juga, berdagang juga. Kalau kolbu berdagang gimana ya? Kalau kolbu mencintai gimana ya? Kalau kolbu nonton layangan putus gimana ya? Misalnya gitu. Lagi Nah, layangan kita putus. ya lagi trending ke sana gitu. Tapi lihat hikmahnya Bu, lihat hikmahnya. Jangan terjebak pada permainannya. Kan salah satu ciri Nabi Muhammad bin Abdullah yang sudah pernah dicontohkan di dalam kehidupan peradaban ini adalah selalu ikro dalam situasi apa. Benar nggak? Iya. Ya, mudah-mudahan Ibu kalau dengar kata ikro, Ibu jangan, soalnya ada yang nanya gini Bu Nini, belajar apa sama Bang Dami? Wah sama Bang Dami aku diajarin ikro. Kayak anak saya dong, ikro 1, ikro 2. Dia pikir ikro itu baca itu tajwid. Bukan. Ini ikronya itu meneliti, merenung gitu, membaca makna gitu. Dan itu seumur hidup. Itu yang saya dapat dari Ustadz Dame itu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin saya kaget, saya terkejut, saya menjadi marah karena orang itu gitu. Stop, merenung dulu, berpikir dulu apa hikmahnya. Jadi itu yang saya dapat. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, apa ikroknya gitu ya? Iya, apa ikroknya, betul. Nah, pada waktu Ibu nanya apa ikroknya, Ibu sedang mengundang Rasulullah. Oh, subhanallah, Masya Allah. Iya dong, jadi iya dong. Nangis. Iya dong, kan? Jadi pada ketika itu, ikroknya itu Ibu lagi ngundang Rasulullah supaya hadir di hati Ibu. Baru nanti diajarin. Kalau kita keliru, undang lagi Rasulullah. Makanya Rasulullah yang hakiki itu, Rasulullah itu pasti hakiki. Tidak pernah meninggalkan kita. Thank you. Terima kasih Bu Nining. Silakan yang lain. Bang, apa kabar Bu Yani? Ada Bu Yani tuh, benar ada Bu Yani. Assalamualaikum Pak Dame. Assalamualaikum Bu Yani. Iya, Bu Yani, terima kasih hadir. Bu Yani belum di itu, unmute tuh. Belum assalamualaikum, soalnya saya lihat kan ibu-ibu masih pada saling berkangen-kangenan. Jadi saya diam aja. Saya lihat ke Bu Yanti belum datang. Pokoknya terima kasih, saya juga bisa ikut nih. Bang Dame juga udah lama nggak dengar tausiah Bang Dame. Jadi pingin banget dengar. Jadi tadi benar-benar aduh luar biasa ini saya dengarnya. Terima kasih banyak Bu Yanti, Bu Rini, dan juga ibu-ibu semua Indonesia. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk ikut. Sama-sama, kita juga suka ikutan ke Bu Yani. Jadi sekarang dengan Zoom kemana-mana ya Bu. Kita. Iya betul. Terima kasih. Bang Dame sehat ya Bang Dame ya. Ya makasih Bu Yani. Udah nyampe kok ininya kalender. Oke, makasih Bu. Jadi malu. Itu aja sejarah aja Bang Dame ya mensyukuri nikmat aja tapi nggak tahu apa di dalam pandemi apa yang kita perbuat, Anur apa yang perbuat ya barangkali itulah sedikit hasil karya dari kami itu aja sedikit mudah-mudahan bermanfaat aja. Amin. Iya, alhamdulillah terima kasih Bu Yani.
kita semua juga dapat tuh, Bang Dame. Oke, silakan yang lain. Saya meneruskan ya. Bu Yanti, ya, Bu Rianti Makasih. boleh, Bu Rianti. Terima kasih Bu Lala. Saya meneruskan itu tadi pelajaran yang telah kita dapat dari Bu Ninil tuh, dari Bang Dame ya. Contohnya gini, seperti kalau kita tahu-tahu ketemu orang yang datang-datang, orang-orang itu marah kepada kita gitu ya, Bang Dame. Terus kalau saya, apapun ya, dia marah apa dia menyampaikan sesuatu yang kayaknya serius, di mata saya atau di dalam pikiran saya nggak lihat tuh mukanya orang itu, tapi saya menyaksikan saya diam dulu. Apa yang dia sampaikan kepada saya itu Allah yang sedang bicara gitu. Jadi saya sangat memperhatikan dan mendengarkan gitu. Nah, setelah ini ada kontemplasi hakikat Nabi Muhammad. Tadi kan Bang Dame memasukkan bahwa, nah itu Bu Ninil sedang memanggil Nabi Muhammad gitu. Nah kita sekarang ada dua, jadi gitu kan, ada dua. Padahal kita sudah otomatis bahwa selalu langsung ingatnya ke Allah gitu loh. Nggak ingat lagi ke Nabi Muhammad pada saat itu. Itu gimana ya caranya Bang Dame untuk membedakan atau bukan membedakan ya, menjadikan satu misalnya. Terima kasih. Makasih Bu Rianti. Ini bagus banget. Inilah gunanya kalau ada tanya jawab ya. Supaya lebih detail pembelajaran hakikat ini dan bisa kita pakai sehingga jadi agama buat kita, jadi way of life ya, bukan hanya atribut. Kalau Bu Rianti lagi bercermin, depan cermin misalnya, kan di situ kan ada nampak wajah kita kan, wajah fisik. Nah, tidak salah kalau dibilang itu juga aku, tetapi refleksi. Jadi kalau misalnya orang mau tahu wajahnya Pardamian, Bang Dame itu sekarang lagi pakai apa ya, baju apa ya, pakai sal apa ya, ya lihat aja cerminnya, utusannya itu. Sama kok, ternyata sama. Jadi yang ibu lihat sekarang di layar ibu pakai peci, emang aslinya saya pakai peci. Jadi Muhammad utusan Allah itu adalah cermin sempurnanya Tuhan, Bu. Nah ini saya kasih lagi istilahnya. Jadi Muhammad itu adalah cermin sempurnanya Allah. Hadir pada kita secara khas. Jadi melalui cerminnya kita bisa melihat wajah kita. Gitu. Jadi sekarang jadi paham. Muhammad Rasulullah itu siapa sih sebenarnya? Ya Allah yang hadir dengan wajah tertentu ke kita. Kalau kita langsung ke Allah, Bu, nggak ada bentuk, Bu. Yang ada hanya ketunggalan. Yang ada hanya keheningan, sempurna. Ya, jadi Muhammad adalah refleksi penampilan sempurnanya Tuhan. Makanya beliau disebut utusan. Beliau disebut khalifah. Di sebuah masa, penampilan persempurnanya Tuhan adalah Ibrahim, Ismail, Musa. Kalau zaman sekarang siapa? Ya hati kita tahu. Kita ini sudah belajarnya itu udah lama ya Bu Rianti. 8 tahun loh kita ini. Ada 8 tahun kali ya Bu Rianti. Lebih. Nah iya, dengan saya aja sudah lama nih. Saya pun belajar, saya pun makin kontemplasi dalam hidup saya. Saya bagi ke ibu-ibu dan saya selalu mengingatkan, jangan tergantung pada sosok gurunya. Temuilah esensi guru itu in your heart, di kolbu. Nah, nama untuk gurunya guru dalam kehidupan ini, in Islamic perspektif namanya Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah sendiri menyebut apa? Sometimes beliau menyebut Jibril, Bu. Jadi utusan Allah itu bisa apapun. Bisa sosok, bisa alam, bisa puisi, bisa tempat seperti Nabawi.
bisa Ka'bah. Intinya yang penting membuat kita ingat pada Allah. Bukan dibuat-buat. Langsung terperangah. Itu sebabnya ketika Muhammad Rasulullah hadir, kita meleleh. Kita mesti takjub. Kita mesti cair gitu. Kalau di Iran, Bu, tradisinya gini. Kalau ada berantem orang, salawat. Itu langsung berhenti. Karena sudah masuk dalam framework berpikir mereka. Udah jadi budaya. Kalau ada nyebut salawat. Kan pernah tuh di DPR kan. Lagi berantem masalah pemilihan apa, pembersihan. Ada yang salatullah. Itu ngademin. Karena itu orang punya memori itu. Tapi kalau di Eropa ya mungkin nggak begitu. Nyebut nama Yesus mungkin. Atau nama apa. Jadi masing-masing di setiap budaya, di setiap tradisi agama besar. Nama yang hadirnya Tuhan kepada kita, ya kalau di kita Muhammad. Makanya Bu Rianti, nama Allah dan Muhammad nggak pernah bisa dipisah. Ngerti sekarang ya? Nggak bisa dipisah. Ini kan? Nah, ini nggak bisa dipisah, Bu. Nggak pernah aja bisa dipisah. Nah, Allah dan Muhammad kan? Nggak boleh dipisah. Karena Muhammad itu sendiri adalah penampilan sempurnanya Allah. Jadi bisa individu. Nah kalau mau pakai terminologi tasawuf Bu Rianti itu namanya Nur Muhammad. Nurullah, Nur Muhammad itu sebenarnya dia juga. Cuma ketika dia menampil sebagai Muhammad, ada formnya Bu. Benarnya Allah gitu. Ada formnya gitu. Karena kita kan misalnya kalau kita misalnya lagi duduk diam kosong. Kita kan butuh form untuk belajar. Ibu butuh form damai kan? Kalau nggak ada form damai gimana Ibu mau belajar? Tapi bukan memuja formnya. Silakan Bu Rianti. Ini agak melenceng-melenceng tapi mungkin ada kaitannya ya Bang Dame ya. Misalnya seperti cerita yang tadi, Nabi Muhammad itu dilempari sama tadi orang yang sakit, sama orang tadi yang akhirnya sakit dikunjungi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan sosok yang secara fisik, secara bukan fisik ya, metafisik dan lain-lain itu kan sempurna ya. Jadi kalau orang dekat-dekat dia aja udah bagaimana gitu, udah tahu rasanya ada sesuatu mungkin ya bersinar atau ada rasa yang rasa-rasa yang tidak bisa dikatakan gitu ya. Tetapi kenapa ada peristiwa-peristiwa yang begitu, misalnya perang mungkin Nabi Muhammad pernah kena senjata misalnya gitu. Jadi ada sosok sebagai fisik manusia dia bisa kayak tadi dilempar-lempar terbatas orang, ya. Tapi kan dia sosok yang sangat sakral gitu. Kenapa dibagi dua gitu? Memang begitu Bu, memang begitu. Terima kasih Bu. Bagi Abu Jahal Bu, dia nggak bisa merasakan sosok sakral itu. Abu Jahal kan pamannya. Iya. Dia tidak bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah itu pada Muhammad bin Abdullah. Nah itu. Kita pun maaf nih Bu, ini jujur nih. Ibu-ibu belum tentu bisa ngeliat sakralnya Muhammad Rasulullah pada Muhammad bin Abdullah yang poligami. Nggak mudah itu. Ya. Karena ada trauma gitu. Bagaimana kita bisa menyaksikan kesakralan Muhammad Rasulullah pada perang? Justru Bu, ketika beliau sakit juga, bagaimana dia menyikapi sakit itu? Itulah kesempurnaannya. Orang suka nanya saya itu, Bang Dami masih suka ini nggak ada gelisah? Saya kadang sedih juga. Tapi bagaimana saya menyikapi sedih itu? Ada hati yang menyikapi sedih. Sempurna dia. Bukan ego lagi. Karena bagaimana kita bisa mencontoh sosok kalau kita tidak lihat ada kelemahannya juga. Dalam kelemahannya Muhammad bin Abdullah itu ada kesempurnaan, Bu. Itu paradok. Jadi jangan langsung membayangkan yang, enggak, manusia itu pasti ada dualitasnya, Bu. Tapi bagaimana saat terpuruk itu
beliau menyikapinya, saya menyaksikan lagi kemuliaan di situ. Jadi sosok sakral itu ada di hati kita, Bu. Itu yang banyak orang-orang itu sering kecewa pada seorang gurunya, kan seorang syekhnya. Kok syekh saya begini sih? Coba kamu lihat kesempurnaan yang dipraktekkan syekh itu pada waktu situasi keotik. Jangan lihat cuma sisi personalnya. Makanya tidak semua kita bisa menyaksikan keindahan itu. Cobain pada diri sendiri. Kalau kita lagi marah, ini ego saya nih kalau yang begini. Ini akal dewasa saya. Gimana ya kira-kira Muhammad menyikapinya? Muhammad itu maksudnya kolbu. Karena kalau fokusnya Muhammad itu pada makna, Bu, pada nama Tuhan. Makanya dilemparin batu nggak bergeming. Jadi jangan kita melihat kok bisa dilemparin batu sih? Ya justru supaya kita bisa mencontoh beliau, dia harus kita lihat dilemparin batu. Udah dilemparin batu aja dia bisa melihat sempurna, coba. Makanya kan orang Kristen banyak tuh heran sama Islam. Kok Nabi kalian kurang sakral sih? Kalau Yesus kan kayak ilahi banget kan. Hidupin orang mati. Justru Muhammad bin Abdullah itu disebut Nabi penutup. Karena dia very human. Tapi ilahi. Nggak dibocorin sisi ilahinya. Itu keindahannya Muhammad bin Abdullah. Kalau Ibrahim kan dibakar api nggak gosong. Kayak gitu-gitu loh. Ya kan? Nah ini makanya ini perlu diulang Bu Rianti. Ingat ya, di diri kita itu ada yang ilahi loh Bu. Jangan salah. Ya. Makanya saya sekarang mengurangi kata-kata, ya orang bisa manusiawi lah kalau begitu nipu-nipu. Manusiawi itu maksudmu apa? Hewannya. Manusia itu ilahinya justru hakikatnya. Yang itu justru sisi rendahnya itu hewan, bukan manusia itu. Ada film Korea, Bu. Saya habis nonton gara-gara anak saya. Namanya All of Us is Dead. Gitu. Semua kita mati. Cerita sekolah. Di situ ada zombie banyak banget. Saya jadi teringat di tulisan anak saya itu si Arif, Bu Rianti. Ternyata kita kemana-mana jalan banyak zombie, Bu. Menerkam satu, nerkam lain, nyakitin. Iya kan? Iya nggak sih, Bu? Di sekitar kita ngambil hak ini, ngambil. Itu kan zombie. Makanya kata Rumi dulu, Jalaluddin Rumi wali Allah, lagi jalan sama muridnya. Susah banget ya cari manusia, kata Rumi. Syekh ini kan manusia. Bukan, itu hewan katanya. Kalau sekarang saya mau kutip, susah banget ya nyari manusia. Jadi ini apa? Itu zombie gitu. Hidup nggak hidup gitu loh. Kenapa nggak kenal rohaninya, Bu? Nggak kenal Muhammadnya. Hidup kayak zombie dong. Coba tuh investasi bodong itu, Bu. Oh, tipu sana, udah tahu pakai logika. Yang apa namanya? Tinder Sweet, ya gitu ada itu ya, yang lagi trending itu kan, Bu ya. Ditipu lewat ini, aplikasi cari jodoh gitu-gitu. Habis miliaran gitu. Jadi di sekitar kita itu banyak zombie karena dia tidak lagi kenal dirinya yang ilahi. Karena itulah penting wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ashadu alla ilaha illallah tidak ada apa-apa, Bu. Ada dia, Bu. Justru kita butuh yang human. Nah, ketika Nabi Muhammad jadi human, dia kena karma juga. Kena pedang. Krishna juga begitu. Tetapi kolbunya tidak tersentuh. Rohaninya enggak. Kita mau belajar begitu. Amin. Ya. Bu Ninil tadi nggak nahan tuh mau ngomong tadi. Bu Ninil apa Bu Muti dulu? Silakan Bu Ninil. Terserah Bu Muti. Ya, Bu. Saya. Begini Ustadz, menanggapi Bu Yanti lagi ya. Itu tadi kan kenapa ada sosok yang memusuhi Nabi Muhammad dengan cara meludahi atau melempari. Nah itu pemahaman saya karena frekuensinya itu belum sampai si orang ini tadi. Betul nggak Ustadz? Jadi kalau Nabi Muhammad itu mungkin frekuensi mulia ya, sudah boleh dikatakan bisa menyatu dengan kemuliaan Allah gitu. Nah, sebagai manusia biasa yang masih belum tahu ilmu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad dan dia tidak pernah belajar, kan mungkin saja
nggak pernah ada frekuensi yang bisa nyambung, walaupun sedikit itu nggak nyambung gitu, Ustaz. Bu Ninil, sebetulnya Bu Rianti itu mau nyorot kenapa sosok Muhammad Rasulullah yang sakral itu kok masih bisa kena begitu. Itulah tadi kan. Justru Bu Rianti, kesempurnaan beliau justru sebagai human yang terbatas, beliau tetap bisa bertindak mulia. Itu. Jadi itu paradoknya. Jadi jangan selalu dianggap, wah kalau yang hebat itu yang bisa jalan di atas air. Enggak. Beliau miskin, ya kan? Diceritakan kan? Beliau jadi orang kaya, beliau panglima perang, politikus, semua dicontohin sama sosok individu beliau itu. Kalau kita ke Siddhartha Gautama, di zamannya, dia anak raja. Tapi beliau bertapa 6 tahun. Sama Nabi Muhammad juga. Jadi setiap sosok-sosok mulia sebagai utusan Allah itu menampilkan dengan kekhasan yang berbeda, Bu Rianti. Kalau Sulaiman, utusan Allah kalau jadi orang kaya, iya nggak? Iya kan? Sulaiman kan gitu kan. Raja yang kaya, iya. Kalau Daud, panglima perang, musisi. Istrinya banyak. Nabi Daud itu lebih banyak, 1000-an lebih. Nah kalau kita apa? Utusan yang datang ke kita apa penampilan kita? Itu yang mau kita ikrok nih teman-teman. Sebagai ibu gimana supaya tampil sosok hatinya. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai karyawan gitu loh Bu. Jadi kita coba tarik ke sekarang supaya nggak mengawang-awang ajaran itu. Selama ini kan memuja-muja, tapi kita tetap ribet gitu loh. Kalau ibu jadi Lydia di layangan putus, gimana supaya bisa sadar pada kemuhammadannya? Ya jelas kalau frekuensinya belum masuk, ya enggak gitu kan. Jadi gitu Bu Nini, justru sempurnanya beliau itu. Jadi kalau Krishna ya, dia di perang juga ikut. Jadi raja juga ikut. Nah gimana? Nah kasarnya, vulgarnya Bu. Kesaksian Muhammad itu adalah kesaksian terhadap wajah Tuhan, keindahan. Ingat ya Bu ya, Tuhan mematikan itu indah juga. Tuhan maha mematikan kan, tapi mematikannya indah gitu. Caranya gimana? Kita latihan nyembelih hewan kurban ya enggak? Gimana caranya nyembelih tapi indah? Nah itu dicontohin Nabi Muhammad juga. Bukan kasar gitu. Gimana ya Bu kalau nyembelih ayam gitu? Yang indah gimana gitu. Nah orang-orang kok menyembelih hewan. Nah justru Nabi Muhammad mau nyontohin. Gimana marah yang indah. Nah itu juga. Gimana sedih yang indah. Itu dicontohin Rumi. Ratapan pada Tuhan. Bukan galau, bukan. Ada loh sedih yang indah. Gimana cemburu yang indah? Ah, gitu. Coba tuh. Nah, itu kan berarti masih banyak PR-PR kita yang belum kita istilahnya Bu Rianti itu saya udah menulis berapa puluh rasa gitu kan. Nah, itu kan gimana tuh? Nah, kita mau menyaksikan utusan Allah dalam setiap fenomena pikiran, fenomena kejadian dan seterusnya. Bu Muti mau jadi silakan Bu Muti. Udah Ustaz. Bu Muti silakan. Bu Muti apa Bu Yani? Bu Lala aja. Bu Lala aja. Udah. Bu Muti nggak jadi, oke. Iya Ustaz. Bu Yani tadi yang raise hand. Apa namanya Bang Dame ya, mau ngomong ini juga nih, tadi perkataan Bang Dame itu kan justru kerendahan apa namanya tuh yang tadi Bu Yanti bilang bahwa ini dilempar dan segala macam itu justru terlihat bahwa keagungan beliau. Terus kemudian saya mau nyoroti Asmaul Husna nih. Asmaul Husna itu kan juga ada pertentangan, ada apa namanya, ada baik, ada buruknya juga. Jadi di situ kebesaran daripada Allah, sifat-sifat Allah, misalnya gini, Allah itu adalah maha rendah, tapi juga Allah maha agung, gitu. Terus kemudian Allah maha pemaaf, tapi Allah juga memberikan apa namanya balasan yang sangat sangat berat gitu terhadap orang. Jadi ada apa namanya tuh
pertentangan gitu. Polaritas. Nah itu jadi kan Asmaul Husna juga itu sebenarnya ada di dalam diri kita ya Ustadz, di dalam diri masing-masing insan ini, di dalam kolbu nggak tahu deh apa deh gitu istilahnya ya. Sebab kan kita juga sebenarnya miniaturnya daripada Allah gitu. Kalau saya merasakan bahwa sebenarnya kita punya sifat kasih sayang sama orang, tapi kita juga punya sifat marah gitu. Kita juga punya sifat yang seperti itulah, pertentangan gitu di dalam diri kita. Yang bagaimana sih Ustadz cara untuk kita tuh sadar gitu ya, menyadari tadi kesaksian itu, bahwa kesaksian kita 2 kalimat syahadat tersebut supaya Asmaul Husna yang ada di dalam diri kita, miniaturnya itu bisa tergali, bisa terpancar di dalam sikap tindak kita. Oke, bagus Bu, makasih. Jadi memang Bu, kalau kita lihat ini udah pernah kita bahas nih sebetulnya. Dia Allah itu kadang disebut kayak Ka'bah ya. Simbolnya itu adalah titik yang hening gitu ya, alif gitu. Ini seperti center ya, center. Ketika dia ke atas, dia kan jadi utara kan. Ketika ke bawah, ini jadi selatan. Itu kan akal kita pahamnya gitu. Ini kan opposite. Ya, utara selatan berlawanan. Ya. Timur kan. Ya. Ini juga barat. Ini opposite. Ya. Nah, utara sama selatan berbeda. Sama dengan nama yang maha mengampuni sama yang maha murka kan. Allah juga murka. Gitu. Ya, betul. Berlawan kan. Iya. Nah, ini yang disebut nama-nama partikular. Nama partikular. Ini nama partikular. Ya, kalau disimbolkan itu ada 99 tanda petik sebetulnya tak terbatas. Ya. Nah, nama yang mengharmoniskan semua itu namanya Allah, Ismul Azam. Gitu. Jadi nama Allah itu memancar, makanya kan simbolnya cahaya. Many name. Jadi gimana caranya kalau ada yang bertentang? Kita balik ke pusat aja, Bu. Ketika utara balik ke pusat, selatan balik ke pusat, mereka nggak ada bedanya lagi kan? Iya. Iya. Inilah sebetulnya cerita dramanya manusia. Ada di diri manusia itu iblisnya, betul? Iya, betul. Ada malaikat kan? Iya. Iya enggak? Iya. Nah, yang bisa mengharmoniskan itu namanya Adam. Kalau orang baik aja lurus itu disebut malaikat. Nggak sempurna justru. Tapi kalau buruk aja jadi iblis. Sempurnanya justru bisa mensintesiskan ini. Sakit itu kan sebetulnya evil kan. Sesuatu yang buruk sakit itu sebenarnya. Tapi setelah kita ke kolbu, kita bisa menyaksikan keindahan sakit. Iya. Jadi kalau kita masih melihat buruk-buruknya orang, itu sebetulnya kita belum menyaksikan dari kesaksian Muhammad. Tapi akal kita itu selalu melihat dualitas. Iya. Makanya perlu menyaksikan dari mata Muhammad. Iya. Mata kesadaran kolbu. Kalau akal yang menyaksikan Bu Rianti, itu ya dualitas. Ada hitam, ada putih. Kalau ego, ya gue aja yang benar. Nah gitu. Iya. Makanya setiap ada peristiwa, kan saya selalu bilang, ikro nih. Ini yang ikro yang mana nih responnya nih? Ini ego, kalau ego gue aja yang benar. Nah yang di sana juga ngomong, nah itu setan ketemu setan. Kalau akal, sadar setannya, sadar malaikatnya. Sadar malaikatnya. Nah kalau kolbu, yang saya lihat hanya dia yang menang. Tapi pada apapun, udah nggak ada pertentangan kalau udah di kolbu. Makanya perlu ilmunya ya, Bang Dame ya, Ustadz ya. Hening, silent Bu, hening. Tadi Bu Rianti kan contohnya. Silent, hening. Hening, tafakur, kontemplasi, diam dulu, tarik nafas. Oke, kan ada tuh reaksi-reaksi di pikiran kita. Ini reaksi malaikatnya, ini reaksi iblisnya. Diwakili dengan ini ego, ini akal. Begitu kita ke kolbu, oh ini maksudnya. Kadang-kadang perlu Bu, chaos itu Bu, supaya kita kembali. Disitulah kalau di Hindu itu disebut Dewa Siwa. Jadi pandemik ini di satu sisi memang buruk.
Tetapi setelah kita lihat perlahan, oh ada keindahannya supaya manusia nyadar gitu. Ya. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri usro, fa inna ma'al usri usro. Bersama sesuatu yang buruk itu tadinya kita anggap, ternyata ada keindahan di baliknya. Nah, memang salah satu tujuan dari kesaksian Muhammad ini dengan praktek Iqra adalah agar kita selalu bisa melihat dari center. Baru damainya permanen, Bu. Iya. Oke, Ibu-Ibu, terima kasih banyak nih. Nggak terasa sudah 1,5 jam. Barangkali satu pertanyaan lagi boleh. Satu, Bu Ninil. Di setting ada yang Udah nggak cukup? Udah kan cukup ya? Ada yang Udah cukup. Bu Tuti ya? Ya, ada Bu Tuti ini. Saya bacakan nih Bang Damai ya. Silakan. Dalam ketidaknyamanan, tidak login dalam masalahnya orang lain. Sebagai Iqra, kita sebagai penonton, sebagai Iqra, kita sebagai penonton saja. Kalau marah, ingat bahwa ada petikan Allah di setiap orang, sama aja kita masih marah dengannya. Ya. Oke, good. Bagus, Bu. Itu beliau itu Bu Tuti ini mengkonfirmasi apa yang sudah kita bahas. Bu Lala. Ya. Ya, silakan. Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Alhamdulillah, berdamai, alhamdulillah. Ya, pagi ini kita betul-betul dibangkitkan pernah dengan semua kata. Terus putus suaranya, Bu. Iya. Baik, Bu Lala, suaranya putus-putus ya. Bu Lala nggak kedengeran. Syahadat itu adalah cermin dari Allah dan Muhammad yang tidak terpisah. Kemudian Muhammad itu adalah qalbu, adalah budi pekerti, ada hikmah, dan tempat kunci adalah Iqra. Ya. Kemudian Muhammad itu adalah cermin sempurnanya Allah. Allah yang hadir dengan wajah-wajah tertentu. Sosok Allah itu bisa berupa apa saja. Ego kita harus kita turunkan supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kembali kita ke pusat bila ada pertentangan, kembali ke hening, kembali ke qalbu. Insya Allah akan indah pada waktu kita ada ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkatilah kami yang hadir di sini, yang sedang belajar. Berkati kami ya Allah. Semoga hikmah-hikmah yang kami rasakan, yang kami mengerti saat ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, jagalah berkahi taklim ini ya Allah. Berkahi para pengurusnya. Berkahilah Bu Rianti dan keluarga dan kami semua yang ada di sini ya Allah. Rabbana hab lana min azwatina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, atas napas kehidupan. Semoga kami bisa menjaga diri kami untuk selalu bersyukur, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga hati kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.